Perkenalkan, nama saya Ali Sodikin, saya mahasiswa di Wonogiri Bojonegoro. Saya berada di kelas PAI 4H dan hari ini saya akan mempraktikkan sebuah strategi pembelajaran atau model pembelajaran secara langsung atau biasa disebut dengan direct instruction. Dan tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah model dan strategi pembelajaran PAI. Jadi mari kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Baik-baik saja? Oke, bagus. Gimana puasa kalian? Lancar? Apakah sudah ada yang belum? Oke, bagus. Kita tentu saja alhamdulillah ya teman-teman. Kita sudah memasuki bulan Ramadan dan kita semua pasti sudah tahu nih, di bulan Ramadan itu selain kita hanya melakukan puasa, kita juga akan melakukan zakat dari ibadah-ibadah lain. Namun apakah hanya sebatas itu? Tentu saja tidak ya. Banyak sekali ibadah-ibadah dan banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini ya. Ya, karena kita semua pasti sudah tahu bahwasanya di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka ya, pahala dilipat gandakan, setan-setan jarang yang keluar, setan-setan pada di penjara semua, dan banyak sekali hal-hal atau ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam menjalankan ibadah-ibadah itu kita juga harus melakukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasul melalui hadis-hadis yang telah disebarluaskan kepada kita ya. Untuk itu kalian siapkan pulpen dan buku kalian karena kalian akan mencatat hal-hal penting, hal-hal yang akan berkenaan dengan pelajaran-pelajaran yang akan kalian pahami hari ini. Yang tentu saja itu akan diambil atau mengambil referensi dari hadis-hadis yang akan dipaparkan hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang qiyam Ramadan. Jadi apa sih qiyam Ramadan itu? Qiyam Ramadan adalah mendirikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, bagus. Nah, apa sih kita bisa melakukan ibadah apa sih di bulan Ramadan itu? Banyak banget tentunya. Kita bisa puasa, kita bisa zakat, kita bisa tadarus di masjid, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama akan kita pahami adalah hadis dari Rasulullah SAW tentang qiyamul Ramadan. Jadi, ayo yang hadis pertama ini, ayo dibaca dulu. Tak dikit. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Oke, baik sekali. Jadi, mari kita perhatikan terjemahannya terlebih dahulu ya. Jadi terjemahannya atau maksudnya dari hadis yang telah dibacakan oleh Nadikin tadi adalah barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan karena beriman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Nah, di bulan Ramadan sudah dipaparkan di depan tadi, sudah dipaparkan di awal tadi bahwasanya di bulan Ramadan itu banyak banget ibadah yang bisa kita laksanakan seperti puasa, sholat tarawih, tadarus di masjid, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kalau kita melakukan itu semua dengan rasa iman, rasa keimanan yang tinggi, keikhlasan yang tinggi, dan mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka faedah yang bisa kita dapatkan adalah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa-dosa kita yang kita suka banget menggunjing teman-teman kita, suka banget ngeledekin teman-teman kita, suka membicarakan dia di belakangnya, suka berbohong. Nah, itu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu
ciri-cirinya kalau dosa kita diampuni itu gimana? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama adalah kamu itu jadi orang akan menjadi orang yang sangat mudah sekali memaafkan ataupun meminta maaf kepada orang lain. Nah, itu salah satu ciri-ciri dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika ada teman yang berbuat salah, kamu sangat senang banget mudah banget untuk memaafkan kesalahan teman-teman kalian. Lalu ketika kalian berbuat salah, kalian nggak akan ragu untuk meminta maaf kepada teman kalian. Nah, itu ciri-ciri orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya apa? Nah, ciri-ciri yang selanjutnya adalah kalian orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan sangat tekun dalam beribadah. Semakin dia beribadah, dia akan semakin tekun lagi. Dia nggak akan ada capek-capeknya untuk beribadah karena dia sudah merasakan kenikmatan ketika menjalankan ibadah. Nah, apalagi ibadah-ibadah itu dilakukan di bulan Ramadan yang dimana pahala-pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak-anak perlu diingat ya, jangan sampai kita menyanyiakan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan itu datangnya setahun sekali, ya. Sebuah momen yang sangat rare banget, sebuah momen yang sangat langka banget. Maka dari itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya dengan cara melaksanakan yang Ramadan, yakni mendirikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya, tentu saja bisa puasa, bisa yang lainnya zakat dan banyak sekali Ramadan ya. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya anak-anak tentang hadis yang pertama ini. Gimana kalau kita melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan rasa keimanan yang tinggi dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka faedah yang akan kita dapatkan adalah diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Oke, bisa dibahagi ya anak-anak di hadis yang pertama ini. Baik, mari kita lanjutkan di hadis yang kedua. Ayo dibaca, salah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ayil 'asru al-akhiru min Ramadana sadda mizanahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Oke, bagus sekali Nak Saleh ya. Oke, mari kita pahami dulu terjemahan dari hadis yang telah dibaca oleh Nak Saleh tadi ya. Jadi terjemahannya adalah ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, maka Rasul akan melakukan 3 hal ini. Oke, yang pertama fokus ya, perlu dicatat ini juga. Yang pertama adalah menguatkan ikatan sarung. Lalu yang kedua menghidupkan malamnya. Lalu yang ketiga adalah membangunkan keluarganya. Oke, mari kita bahas satu persatu dari 3 poin penting ini. 3 poin penting yang dilakukan oleh Rasul di bulan Ramadan, di saat bulan puasa ya tentunya, di saat bulan puasa di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir ini. Nah, yang pertama adalah menguatkan ikatan sarung. Jadi Rasul akan benar-benar, maksudnya tuh gimana ya? Sarungnya itu akan diikatkan. Jadi hari-harinya itu akan difokuskan, benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk urusan duniawi, sahabat duniawi itu dikesampingkan dulu. Ya walaupun itu memang hak kita ya untuk melaksanakan itu, tanda kutip itu kan pasti paham ya. Itu memang hak adami, tapi di 10 hari yang terakhir kita diberi contoh oleh Rasulullah SAW ketika sudah masuk di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Rasul itu fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Rasul nggak fokus pada itu tadi ya, adami itu tadi ya. Lalu yang kedua adalah menghidupkan malamnya. Tentu saja malamnya bisa dihidupkan dengan sholat tarawih, bisa sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, nanti dilanjutkan sholat tarawih, lalu dilanjutkan tadarus. Ya, kalian bisa melakukan itu semua. Kalian bisa melakukan mewarnai dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu dengan banyak sekali ibadah. Bisa selain tadarus kalian bisa bawa jajan tuh dari rumah ya, bawa jajan dari rumah dibawa ke masjid untuk dibagi-bagikan kepada teman-teman kalian yang ikut tadarus sehingga mendapatkan faedah dari apa? Faedah dari yang namanya bersedekah. Nah, lalu yang ketiga adalah membangunkan keluarganya. Maksudnya gimana? Rasul itu membangunkan keluarganya dan
mengajak keluarga-keluarganya untuk beribadah, istri-istrinya ya dibangunkan oleh Rasul untuk diajak beribadah. Jadi kalau kalian kan masih berjaga ya, kalian bisa mengajak teman kalian, bisa mengajak saudara kalian, bisa mengajak kakak atau adik kalian untuk sama-sama meramaikan masjid, sama-sama menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Sehingga apa? Dengan kalian mengajak mereka, kalian akan selain kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kalian juga dapat value di mana kebaikan kalian itu nggak cuma berpengaruh untuk diri kalian sendiri, tapi kebaikan yang telah kalian lakukan itu berpengaruh untuk orang lain, sehingga kalian bisa mengajak orang-orang lain untuk berbuat baik dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi bisa dipahami ya, ketika sudah masuk di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Rasul melakukan yang pertama adalah menguatkan ikatan sarum. Maksudnya adalah memfokuskan, benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menghidupkan malamnya. Maksudnya apa? Di siangnya udah dihidupi dengan puasa, udah belajar juga ya, puasa di siangnya udah puasa, malamnya dilanjutkan sholat tarawih, dilanjutkan tadarus, dilanjutkan ibadah-ibadah lain, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, dan selain itu Rasul juga membangunkan keluarganya atau mengajak keluarganya untuk sama-sama beribadah. Sama kalian juga bisa melakukannya dengan cara mengajak-ajak teman-teman kalian, adik-adik kalian, kakak-kakak kalian untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipahami ya anak-anak ya tentang hadis yang kedua yang telah dibacakan oleh Kang Soleh tadi. Oke anak-anak, kita telah membahas dua hadis yang telah kita tulis di tempat ini ya. Jadi sudah bisa kalian pahami ya bahwasanya banyak sekali hal-hal yang ada di bulan Ramadan selain kita berpuasa ya. Ya, tadi kita sudah paham juga, kita sudah memahami juga apa sih tadi yang disebut dengan qiyam Ramadan? Ayo nak dingin, apa qiyam Ramadan tadi? Ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Iya, bagus sekali, benar sekali ya. Ibadah-ibadah yang didirikan di bulan Ramadan ya. Lalu apa sih ibadah-ibadah yang bisa kita dirikan di bulan Ramadan itu? Ayo, nah, Soleh. Puasa, zakat, sholat tarawih, tadarus, sedekah, dan masih banyak lagi. Oh iya, bagus, pintar sekali ya. Lalu selain kita bisa puasa, zakat, tadarus di masjid, sholat tarawih dan banyak sekali lagi. Apa sih selain pahala-pahala dari hal-hal itu, selain pahala-pahala dari ibadah-ibadah itu akan ditingkatkan atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang bisa kita dapatkan atau keutamaan yang bisa kita dapatkan selain itu tadi apa? Ayo dijawab Kak Dikin. Dosa-dosanya diampuni. Iya benar, diampuni semua dosa-dosa kita yang telah lampau. Diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Lalu kalau sudah masuk nih 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, apa sih yang dilakukan oleh Rasul ketika sudah masuk nih di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Ayo Bapak, anak bikin. Menguatkan ikatan sarum, menghidupkan malamnya, terus membangunkan keluarganya. Iya, bagus sekali. Ini Rasul mengencangkan tali, mengencangkan ikatan sarungnya. Maksudnya gimana? Yaitu Rasul bakal fokus banget untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul akan sejenak untuk mengesampingkan sahabat-sahabat duniawi, mengesampingkan urusan-urusan duniawi yang akan disampingkan ketika sudah masuk ke 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Lalu yang kedua adalah menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Yakni banyak sekali malamnya dihidupkan dengan ibadah, bisa dengan tadarus, baca Quran dan lain sebagainya untuk semakin meningkatkan
keimanan dan juga meningkatkan rasa bahagia karena sudah diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan ya. Jadi lalu yang ketiga ini adalah mengajak atau membangunkan keluarganya. Jadi selain Rasul beribadah sendiri, Rasul juga mengajak teman-teman, mengajak keluarganya, mengajak istri-istrinya untuk beribadah bersama Rasul. Jadi ini bisa kalian aplikasikan dengan cara kalian mengajak teman-teman kalian untuk beribadah bersama-sama di masjid, di surau, di masjid, di musola, ya, di tempat-tempat lain yang memang digunakan untuk beribadah secara Islam ya. Tentu saja. Oke, anak-anak, kita sudah mempelajari banyak sekali hal tentang yang Ramadan tadi ya. Ya, kita bisa mulai. Jadi di bulan Ramadan itu banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan, mulai dari puasa, mulai dari sholat malam, sholat berjamaah, tadarus, zakat, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap ya ilmu-ilmu ini atau pengetahuan-pengetahuan ini selain kalian catat di situ buku kalian, juga kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, bisa mulai dari ketika pelajaran ini sudah selesai ya, kita sudah keluar dari kelas ini, coba kita aplikasikan ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh Rasul ini kepada kita semua ya, dan kita akan berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dengan cara ya puasanya ditekuni, ibadahnya semakin diperbanyak, semakin meniatkan ibadah itu dengan keikhlasan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa, selain kita bisa mengenal diri kita dalam beribadah, kita juga bisa mengajak teman-teman, saudara-saudara kita, adik-adik dan kakak-kakak kita untuk sama-sama beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dibahas semua ya anak-anak. Oke, baik. Jadi ada yang ingin ditanyakan di sini? Tidak, Pak. Oke, tidak ada, nggak apa ya. Jadi Bapak harap setelah kelas ini selesai, ilmu ini bisa segera kalian aplikasikan ya, supaya kalian bisa merasakan sendiri dan kalian bisa, selain kalian memahami tentang teori-teorinya, kalian juga bisa merasakan sendiri faedah-faedah yang bisa kalian dapatkan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada dari hadis-hadis ini, sehingga kita selain bisa mendapatkan ilmunya, kita juga bisa mendapatkan faedah dari ilmunya itu saja. Dan Bapak harap dilakukannya dengan cara konsisten ya, supaya faedah yang kita terima itu lebih besar dan semakin membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, itu saja pesan dari Bapak. Semoga bisa kalian aplikasikan ilmu-ilmunya ya. Kita juga sudah masuk di jam terakhir ini.